Kalau dalam kitab Kejadian tadi memang Tuhan mencipta manusia itu laki-laki dan perempuan dan dari tanah. Jadi ada legenda pada saat pencipta membuat atau menciptakan pria, dia begitu asik menciptakan pria ini dari bahan-bahan yang keras, ya, dan padat, dan cair, padat, keras itu diambilnya tanah dan seterusnya, habis. Wah, rupanya Tuhan itu masih harus mencipta perempuan. Sesudah merenung sebentar, maka inilah wanita, katanya kan. Jadi mulailah dia. Tuhan mengambil, katanya, pertama mengambil lingkaran bulan, lingkarannya itu bukan bulan. Kemudian dia mengambil lagi kelenturan ranting pohon anggur. Hebat juga. Kemudian dia mengambil goyangan rumput yang tertiup angin. Bukan rumputnya, goyangnya aja diambilnya kan. Kemudian dia mengambil dari sinar matahari, kemudian tetesan embun dan tiupan angin. Coba para ibu lah, wanita, bayangkanlah apa ini ya. Kemudian katanya Allah juga mengambil rasa takut dari kelinci. Karena itu wanita penakut katanya kan. Tapi Tuhan juga mengambil rasa sombong dari burung merak. Karena itu kita lihat perempuan sangat suka. Gayanya luar biasa. Cok, seperti burung merak, pamer. Ya. Kemudian katanya Allah mengambil kelembutan dari burung dara. Lembut juga. Ya. Tapi juga dia mengambil kekerasan dari intan. Lengkaplah wanita ini ya. Kemudian dia mengambil katanya rasa manis dari madu, tapi juga dia ambil kekejaman dari harimau. Kejam juga wanita, jangan main-main. Juga katanya diambil dari panas dari api dan dinginnya salju. Dia hangat bisa dingin. Salju, tak mau berbicara 50 hari. Katanya juga Tuhan mengambil keaktifan bicara dari burung kutilang. Memang ada juga benarnya. Seperti burung kutilangnya wanita kan. Dan diambil juga nyanyian dari burung bulbul. Salah apa dinyanyikan terusnya. Dan dia ambil juga kepalsuan dari burung bangau. Banyak juga kepalsuan. Tak apalah. Alisnya menjadi aneh. Bulu matanya menjadi seperti bulu kuda dan seterusnya kan. Dan juga rupanya dia ambil kesetiaan dari induk singa. Kalau menjaga anaknya jangan main-main. Tak bisa dilawan wanita. Inilah. Jadi lengkaplah. Baru diserahkan kepada si pria. Inilah. Lantas sesudah 1 minggu pria itu memulangkannya kepada Allah. Tahan aku. Terus dia cerewet, menyanyi, terus cerita, harus diperhatikan, harus ini, semua yang tetek bengek, menangis, pulang, kembalikanlah. Kemudian Tuhan, oke, kalau gitu biarlah dia di sini. Tapi 3 hari kemudian datang lagi laki-laki itu, Tuhan kembalikan lagi, jadi sunyi aku. Ku ingat bagaimana dia senyum, bagaimana ini, kembalikanlah, tak tahan aku hidup kalau tanpa dia. Dikembalikan lagi. Sesudah 3 hari, kembali lagi. Bagaimana Tuhan? Tak tahu aku. Akhirnya Tuhan tak peduli. Kau minta, kau kembalikan, kau minta. Akhirnya si laki-laki. Aduh Tuhan. Dengan dia aku tak bisa hidup. Tanpa dia aku tak bisa hidup. Itulah kesimpulannya. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, begitulah rupanya yang terjadi antara suami dan istri. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus ketika orang Farisi bertanya, bolehkah orang menceraikan istrinya? Dan di sini
Yesus sebenarnya memancing apa yang telah terjadi pada orang Yahudi. Karena mereka boleh menceraikan kan kalau ada berzina katanya dengan alasan beberapa alasan itu. Dan akhirnya ini memang salah. Orang Yahudi akhirnya memutarbalikkan dan membelokkan perintah Allah. Dan itulah tadi yang dikatakan oleh Yesus. Justru karena kekerasan hatimu lah, kedigalan hatimu itu dibawa oleh Musa. Tetapi sebenarnya tidak. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kalau menurut hukum gereja kita, apa sebenarnya tujuan pernikahan? Dikatakan itu adalah tujuan pernikahan itu adalah suatu panggilan. Sama dengan suster terpanggil untuk hidup secara khusus untuk Allah. Pastor terpanggil, prater terpanggil. Tapi suami istri itu adalah panggilan. Bukan kebetulan. Tapi panggilan. Dan panggilan ini memang harus dikembangkan. Dan tadi dikatakan itu, pandangan Katolik ialah perkawinan secara Katolik terarah kepada kesejahteraan suami istri. Itu pertama, kesejahteraan suami istri. Dan juga kelahiran anak dan pendidikan anak. Itulah tujuan perkawinan. Juga saling membahagiakan satu sama lain dan melanjutkan keturunan dengan segala konsekuensinya. Dan juga harus monogami, tak terceraikan. Tadi saya bertemu dengan seorang ibu di bawah dulu, memang saya kenal. Pernah kami sama-sama tanding gereja ini. Saya tidak, dibuka baru kenal. Saya pastor, tidak jadi aku agama yang lain itu. Memang kurang ajar kok aku bilang kan. Tapi aku masih HKBP, katanya Pak. Dia dong. Dia ngapain kau di sini, bergereja di sini? Kenapa? Ya memang mungkin tak jelas sama dia entah kemana arahnya kan. Tapi dia mau Katolik. Jadi bagaimana suamimu? Tadi suami saya bertanya, kemana kau bergereja? Saya bergereja Katolik. Yalah, kata suami. Jadi bingung mungkin ya. Ini kekerasan singa kan ada. Itu dia keras. Kalau ini harus keras, apapun yang terjadi. Tetapi akhirnya konsekuensinya sulit lah. Mudah-mudahan lah. Bagaimana nanti ya, pelan-pelan lah pastor, pelan-pelan. Dia masih tetap bertekun dalam hal ini. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang bagaimanapun seperti yang dikatakan oleh Tuhan ya, dan juga yang diungkapkan oleh gereja kita, terarah kepada kesejahteraan baik rohani maupun jasmani. Sangat sulit itu ya. Dan dikatakan juga apapun konsekuensinya harus ditanggung. Ada penelitian di Amerika ya. Umur dari orang yang langgeng perkawinannya dan yang cerai sangat berbeda. Pada umumnya orang yang cerai itu mudah kali mati. 5 kali lebih cepat dia mati daripada kanker. Penelitian itu. Jadi banyak orang meninggal rupanya di Amerika karena cerai. Apakah si ibu, apakah si suami. Dan ada dikatakan sampai 10 kali lebih, 20 kali pun lebih banyak mati daripada orang yang mati stroke. Adalah orang-orang yang cerai. Yang ngeri juga ya. Karena memang kehilangan. Ada sesuatu yang hilang walaupun ditutup-tutupi. Dan pada hari ini itulah rupanya sebuah perkawinan itu memang suatu panggilan. Dan tujuannya ialah terarah tadi dikatakan kesejahteraan suami. Dan saling membahagiakan. Dan memang saling membahagiakan itu sulit kan. Tapi pada hari ini justru yang ditekankan oleh Yesus tadi, memang itu yang sangat mulia ya dan luar biasa dalam gereja kita. Demikianlah mereka bukan lagi dua, menjadi satu daging. Bukan lagi dua melainkan satu.
Dua pribadi yang menjadi satu, memang kalau tidak mempunyai kehidupan rohani atau kedekatan dengan Tuhan, akan sulit itu untuk dipertahankan, atau akan sulit itu untuk terus berjalan di dalam panggilan yang benar. Para bapak dan ibu, memang agak negatif Injil hari ini kan, dalam arti siapa yang menceraikan, ya. Tapi justru jangan dulu kita pikir menceraikan, tapi mengembangkan, membuat bermutu keluarga. Rupanya tadi apa yang diciptakan oleh Tuhan, perbedaan laki-laki dan perempuan itu sangat besar. Sehingga ada juga hebatnya seniman lah membuat legenda ini ya. Tapi kalau digambarkan memang laki-laki begitu ya, dari ala yang cair dan padat, itu aja kagum. Kadang-kadang imajinasinya terlalu pendek. Perempuan yang sini memang sudah diberikan sama dia semua kan. Rasa takut dari kelinci, kesombongan dari burung merak, kelembutan dari burung dara, dan kemudian semualah ya ada sama mereka. Sama kami laki-laki kurang. Jadi terpujilah para wanita di antara seluruh wanita. Tapi lengkapilah para ibu, lengkapilah keluargamu dengan apa yang pemberian Tuhan itu. Jangan sampai nanti seperti si Adam ini mengembalikan. Tak bisa, enggak tahan aku. Mulai dari pagi sampai pagi mungkin, tetapi mungkin si laki-laki juga harus mulai mengerti, atau suami atau bapak harus mulai mengerti. Begitulah, untuk saling melengkapi, saling membahagiakan. Tapi apapun yang diberikan sebagai kodrat dari laki-laki, sebagai kodrat dari perempuan, intinya ialah harus saling membahagiakan. Amin. Kita